dengan saya Syarina Nurirmi di Lusda Scientia Channel. Nah, pada episode kali ini, episode Light of Science hari ini, kita akan membahas suatu materi pembelajaran kimia, yaitu konsentrasi larutan. Jika kita berbicara mengenai konsentrasi dari larutan, tentunya kita terlebih dahulu harus mengetahui dan paham mengenai prinsip dari konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan adalah besaran yang menunjukkan kepekatan dari suatu larutan melalui perbandingan antara zat terlarut dengan pelarut. Nah, dari statement yang saya berikan tadi, mungkin teman-teman atau adik-adik sekalian akan menimbulkan pertanyaan yang baru mengenai apa sih zat terlarut itu, ataupun kalian akan timbul pertanyaan lain, apalagi nih pelarut. Nah, baik, jadi di sini aku akan memberikan sebuah analogi sederhana yang nantinya peristiwa tersebut akan kita analisis dan menjadikan suatu kesimpulan apakah yang dimaksud dengan zat terlarut dan pelarut. Nah, peristiwa seperti ini. Andi ingin membuat larutan gula. Nah, ingat ya, larutan gula. Jadi, dia akan memasukkan 3 sendok teh gula ke dalam air 1 gelas. Nah, jadi setelah diaduk itu kan akan menghasilkan larutan gula. Nah, untuk gulanya yang larut dalam air itu disebut sebagai zat terlarut. Dan untuk air itu disebut sebagai pelarut. Jadi, berangkat dari peristiwa yang tadi, dapat kita ketahui bahwasannya zat terlarut ini adalah komponen yang paling sedikit kadarnya dalam suatu larutan. Sedangkan pelarut itu merupakan komponen yang mendominasi atau kadarnya itu sangat banyak dalam suatu larutan. Walaupun zat terlarut ini memiliki kadar yang sedikit dalam larutan, akan tetapi zat terlarut ini memberikan efek yang besar atau pengaruh yang besar terhadap larutan tersebut. Contoh seperti larutan gula. Nah, larutan gula ini kan zat terlarutnya adalah gula. Nah, kalau tidak ada komponen gula, maka air adalah tetaplah air. Makanya zat terlarut ini sangat mempengaruhi larutan tersebut. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai molaritas. Nah, molaritas ini merupakan satuan dari konsentrasi yang membahas atau mengkaji dan menunjukkan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, ingat, banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Maka dapat dirumuskan secara matematis, yaitu M sama dengan N per V, di mana N adalah mol dan V adalah volume dari larutan. Atau bisa kita cari dengan menggunakan rumus M sama dengan W. W ini merupakan massa dari zat terlarut per massa senyawa atau molekul relatif, atau sering juga kita sebut sebagai MR, dikali dengan 1000 per V. V di sini V larutan dalam bentuk mililiter. Kita masuk kepada materi kita yang kedua, yaitu molalitas. Nah, untuk molalitas sebenarnya hampir sama saja penggunaannya dengan molaritas. Akan tetapi perbedaannya itu terletak pada bentuk dari pelarutnya. Nah, jadi di sini molalitas adalah konsentrasi yang menunjukkan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Jadi, berdasarkan pengertian molalitas dapat kita rumuskan secara matematis. M-nya harus M kecil, karena M besar itu adalah molaritas, sama dengan N jumlah mol zat terlarut per P. P ini sama dengan 1 kg pelarut. Yang ketiga adalah fraksi mol. Nah, fraksi mol ini merupakan satuan dari konsentrasi yang menunjukkan perbandingan antara zat terlarut dengan pelarut dalam larutan. Nah, jika dirumuskan secara matematis, yang pertama adalah fraksi mol dari zat terlarut. Nah, di mana fraksi mol ini dilambangkan dengan X. Kalau kita mencari fraksi mol zat terlarut, Xt sama dengan Nt, yaitu jumlah mol zat terlarut per Nt ditambah Np. Nah,
per NT tambah NP ini artinya jumlah mol zat terlarut ditambah jumlah mol pelarut. Nah, untuk fraksi mol dari pelarut berarti XP sama dengan NP jumlah mol pelarut per NT tambah NP. Nah, hubungannya adalah XT ditambah XP sama dengan 1. Nah, yakni fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol pelarut sama dengan 1. Baik, kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu persen massa per massa. Nah, persen massa per massa ini adalah satuan konsentrasi yang menunjukkan banyaknya massa yang larut dalam 100 gram larutan. Berdasarkan pengertian persen massa tadi dapat kita rumuskan secara matematis. Persen massa per massa itu sama dengan massa dari zat terlarut per massa larutan dikali 100%. Nah, itu untuk persen massa dari zat terlarut. Nah, untuk persen massa dari pelarut sama dengan massa pelarut per massa larutan dikali 100%. Lanjut pada persen volume. Nah, persen volume ini merupakan satuan dari konsentrasi yang menunjukkan banyaknya volume zat terlarut dalam 100 ml larutan. Nah, maka dapat dirumuskan persen volume per volume sama dengan volume dari zat terlarut per volume larutan dikali 100%. Nah, yang terakhir itu ada persen dari massa per volume. Nah, persen massa per volume ini merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan banyaknya massa dari zat terlarut dalam 100 ml larutan. Nah, maka dapat kita rumuskan persen massa per volume sama dengan massa dari zat terlarut per volume larutan dikali 100%. Baik, di sini kita akan masuk kepada contoh soal konsentrasi larutan. Yang pertama, kita masuk ke contoh dari molaritas. Nah, soalnya adalah 6 gram urea dengan rumus kimia CONH2 2 kali dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 500 ml. Hitunglah konsentrasi larutan urea yang terbentuk mR urea sama dengan 60 gram per mol. Nah, diketahui di sini adalah W urea ini maksudnya massa dari urea sama dengan 6 gram, kemudian V 500 ml, mR 60 gram per mol. Nah, ditanya M sama dengan M, nah maka jawabnya adalah kita pakai rumus yang kedua yaitu M sama dengan W per mR dikali 1000 per V. Nah, kita substitusikan berdasarkan yang diketahui. M sama dengan 6 gram per 60 gram per mol dikali 1000 per 500 ml. Maka kita dapatkan hasilnya adalah molaritas sebesar 0,2 molar. Nah, sudah kita peroleh hasilnya sebanyak 0,2 molar. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal molalitas. Soalnya adalah 9 gram glukosa mR 180 gram per mol dilarutkan dalam 200 gram air. Tentukan kemolalan larutan glukosa tersebut. Nah, di soal diketahui P sama dengan 200 gram dan W, maksudnya di sini W glukosa ya, maaf, sama dengan 9 gram. mR-nya 180 gram per mol. Nah, maka kita jawab dengan menggunakan rumus. Ingat, M ini adalah M kecil. M sama dengan W per mR dikali 1000 per P. Nah, di sini mohon maaf, mungkin V tulisannya, tapi dalam rumus sebenarnya adalah P. Maka kita ganti terlebih dahulu menjadi P. Dan selanjutnya kita
substitusikan ke dalam rumus yang sudah diketahui. Kita masukkan 9 gram per 180 gram per mol dikali 1000 per 200 gram. Maka kita dapatkan molalitasnya sebanyak 2,5 molal. Baik, kita masuk kepada contoh soal fraksi mol. Sebuah larutan terdiri dari 3 mol zat A, 3 mol zat B, dan 4 mol zat C. Hitung fraksi mol dari masing-masing zat tersebut. Nah, dari soal diketahui Na sama dengan 3, Nb sama dengan 3, Nc sama dengan 4. Nah, maka penyelesaiannya kita masukkan ke dalam rumus. Xa sama dengan Na per Na tambah Nb tambah Nc. Maka kita masukkan berdasarkan yang diketahui. Mol zat A itu 3, kemudian per 3 ditambah 3 ditambah 4, maka kita dapatkan fraksi mol dari zat A adalah 0,3. Kemudian kita cari fraksi mol untuk zat B. Mohon maaf di sini kami menulisnya A, akan tetapi sebenarnya kita mau cari fraksi mol untuk zat B. Maka kita rubah dulu menjadi B agar hasilnya ini nanti tidak terjadi kekeliruan. Kita rubah dulu menjadi B. Semuanya kita rubah jadi B. Kita rubah. Nah, untuk rumusnya XB sama dengan NB per NA ditambah NB ditambah NC. Nah, kita kan mau cari yang B, berarti yang di atasnya kita ganti B. Nah, kita dapatkan 3 per 3 tambah 3 tambah 4, maka hasilnya adalah 0,3. Nah, selanjutnya kita ingin mencari fraksi mol dari zat C, itu Xc. Kita ganti terlebih dahulu menjadi C dengan rumus Nc sama dengan Xc sama dengan Nc per Na tambah Nb ditambah Nc. Maka kita dapatkan 4 per 3 ditambah 3 ditambah 4, dan hasil dari fraksi mol untuk yang C adalah 0,4. Kemudian kita ingin mencari hubungannya dari zat A, zat B, dan zat C, maka 0,3 ditambah 0,3 ditambah 0,4 sama dengan 1. Lanjut kepada contoh soal persen massa. Hitung berapa persen massa NaOH yang dibuat dengan melarutkan 30 gram NaOH adalah 120 gram air. Nah, diketahui W zat terlarut, massa zat terlarut 30 gram, kemudian massa pelarut adalah 120 gram. Nah, ditanya persen massa NaOH. Maka jawabannya kita menggunakan rumus persen massa NaOH sama dengan W zat terlarut per W larutan, maaf di sini kita ganti menjadi W larutan dikali 100%. Maka kita substitusikan 30 gram per 150 gram dikali 100%. 150 ini diperoleh dari massa larutan 120 tambah 30. Maka kita peroleh 20% masanya. Nah, sudah diperoleh 20%. Kemudian kita masuk kepada contoh soal yang kelima, yaitu persen volume. Di mana hitung persen volume 50 ml alkohol yang dilarutkan dalam 70 ml air. Nah, maka diketahui volume zat terlarutnya 50 ml, volume pelarut 70 ml. Nah, ditanya persen volume. Kita menggunakan rumus persen volume. Maaf di sini persen volume sebenarnya. Persen volume dari alkohol menggunakan rumus volume dari zat terlarut per volume larutan dikali 100%. Nah, lanjut kita substitusikan ke dalam rumus 50 ml per 120 ml. Ini diperoleh dari 70 tambah 50 dikali 100%. Nah, maka menghasilkan 41,67%. Dan yang terakhir persen massa volume. Rumusnya hitung persen massa volume 0,25 gram CH2COOH dalam 10 ml larutan cuka dapur. Maka pembahasannya diketahui massa zat larut 0,25 gram, volume larutan 10 ml, ditanya persen massa volume. Nah, kita menggunakan rumus
massa zat terlarut per volume larutan dikali 100%. Kita substitusikan ke dalam rumus 0,25 gram per 10 ml kali 100%, 2,5%. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara streaming. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini jika bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.